Bapa Sorgawi dalam Yesus Kristus, curahkanlah roh-Mu yang kudus, urapilah persekutuan ini, urapilah ruangan ini, sehingga kami merasakan kehangatan persekutuan kami dengan Engkau melalui pembacaan firman-Mu. Ya Tuhan, kami haus, kami lapar, kami dahaga akan roti hidup, air hidup dari sorga, yaitu firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu telah siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Salam semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat tahun baru. Kyong Hi Fa Choi. Horas mahita saluna. Senang bisa jumpa kembali sesudah sekian tahun diterpa COVID-19. Sudah lama tidak jumpa, tetapi Tuhan memberikan waktu yang tepat bagi kita hari ini berjumpa dalam ibadah kita yang ketiga ini. Ini yang ketiga. Jadi biasanya saya khotbah pagi 1-2 aja, ini 3. Makin tua makin semangat. Biasa 2. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sesuai tema GBI di tahun ini dan di bulan ini, yaitu mengenai melayani dan keluarga, maka saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Yosua pasal 24 ayat 15 yang sangat populer dan terkenal di seluruh dunia ayat ini, termasuk di Medan. Jadi Yosua ini waktu itu sudah berumur 110 tahun. Dia meninggal 110 tahun. Siapa yang sudah 110 tahun di sini? Tunjuk tangan dulu. 100 tahun pun saya jamin gak ada di sini. 90 pun mungkin gak ada. 70 siapa? Tunjuk tangan dulu. Ada kawanku 70. Beberapa orang. Joshua waktu dia mengucapkan pesan terakhirnya ini, di Alkitab dikatakan pidato terakhir, ya, pidato perpisahan Joshua kepada para pemimpin bangsa itu. Jadi semacam orasi perpisahan lah itu, walau presiden atau perdana menteri mau mengakhiri tugasnya. Nah, salah satu kalimat yang terkenal dari pidato perpisahan ini adalah ayat pasal 24 ayat 15, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini persoalan yang sangat krusial dalam kehidupan umat manusia sepanjang zaman, yaitu memilih antara beribadah kepada A atau beribadah kepada B, beribadah kepada Tuhan atau beribadah kepada dewa-dewa yang bertaburan di dunia itu. Joshua menasihati mereka, ya, Joshua menasihati mereka dengan kata-kata terakhir itu. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat ini biasa ditempelkan di mobil, ditempelkan di dinding rumah. Di dinding rumah siapa yang ditempelkan? Di rumah kami mungkin sudah pecah kacanya.
Tapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Waktu saya anak-anak sekolah minggu dulu, ada jemaat di kampung kami di Toba sana, ditempelkan ini. Enggak ngerti kian saya itu, kan belum sekolah pendeta, masih anak-anak. Bahasa Batak itu, angguau dohok dongaku sajabu ikut jahubado uluan nami. Itu namanya kan. Itu bahasa Batak. Bahasa Indonesia beribadah. Bahasa Batak uluan nami. Agak beda kan terjemahan beribadah, uluan nami. Karena orang Batak biasanya dak panguluis, jogal rukung ke orang Batak biasanya. Jadi diterjemahkanlah itu uluan nami, kan itu kan. Jadi terjemahan ini harus dihayati ini. Kalau bahasa Inggris beda lagi. As for me and my house, we will serve the Lord. Kami akan melayani. Jadi 3 terjemahan. Batak saya tahu. Inggris saya tahu dikit-dikit, Indonesia saya tahu, Jerman enggak saya tahu. Jadi beribadah bahasa Indonesia, uluan nami bahasa Batak, serve bahasa Inggris. Tujuannya sama. Tuhan kami adalah Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Kita lihat dulu sedikit latar belakangnya ya. Jadi ucapan terakhir Joshua ini, ucapan terakhir atau last words, pesan akhir sebelum mati itu luar biasa maknanya itu. Ya. Siapa di sini orang tuanya sudah meninggal dan ada pesan terakhirnya yang diingat sampai sekarang? 7 tangan dulu. Pesan terakhir ada. Siapa lagi? Saya ada. Pesan terakhir, last word. Ada buku baru saya beli. Judulnya The Last Word of the Saints. Kata-kata terakhir orang-orang suci, orang-orang penting, the last word. Karena the last word itu bukan ucapan yang didesain, itu spontan datang dari hati nurani yang terdalam, dari batin, dari roh. Kata terakhir, mati nama, sebentar lagi kan? The last word, bukan rekayasa itu, bukan politik itu, ya toh, bukan dusta itu, tetapi the last word. Itu kata-kata terakhir itu adalah ucapan suci, ya, pesan akhir sebelum mati. Itu yang paling ditunggu-tunggu keluarga kalau orang tuanya sudah sakit terminal. Yesus pun kata-kata terakhirnya dicatat di dalam Alkitab. 7 ucapan Tuhan Yesus sebelum mati di kayu salib, ya kan? Eli Eli lama sabaktani. Aku haus, 7 kan? Tapi yang paling menohok hati saya dari 7 itu adalah Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa. Dari kayu salib, saat-saat terakhir dia mau mati, di depannya sudah ada algojo-algojo yang menyalibkan dia. Hakim-hakim, jaksa-jaksa, penuntut-penuntut, ya kan Pak Sinaga kan? Yang bengkok, yang serong, yang memutarbalikkan fakta dan data. Seperti pengadilan Sambo hari ini, saya nggak tahu lah ada. Nah, lalu di situ ada Pilatus, di situ ada imam kepala, Handas, Kayafas yang meludahi dia, yang yang menampar mukanya, meludahi dia. Dia angkat doa kepada Tuhan. The last word, the last prayer. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau orang dunia ini yang berlaku adalah hukum Hammurabi. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, lecur ganti lecur, luka ganti luka. Itu hukum yang di zaman perjanjian lama Hammurabi yang diadopsi bangsa Israel. Orang Islam juga adopsi ini, ya kan? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ahok bisa minta maaf, tapi hukum harus dijalankan, kan gitu kan? Tapi kalau Yesus, ampunilah mereka. Waktu Petrus bertanya, berapa kali aku mengampuni orang bersalah kepadaku? 7 kali guru? Yesus berkata, bukan 7 kali, tetapi 7 kali, 70 kali. Mengampuni, itulah kuasa iman Kristen. The power of forgiveness, mengampuni. Ya, mengampuni.
Kalau kamu mengampuni orang, maka tensimu akan turun dari 180/100 jadi 120/80. Tapi kalau kau terus mata ganti mata, gigi ganti gigi, naik tensimu. Akhirnya kamu akan dapat predikat S3, stres, stroke, sidung, selesai. Ampunilah mereka. Paulus, ya, ini yang juga sangat terkenal ucapan ini, ditaruh ini di dinding, ditaruh ini di kuburan. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Paulus sudah divonis Kaisar Nero waktu dia menulis surat kepada jemaat Filipi dari Roma, itu dia tulis. Dan dia katakan kepada orang Filipi, aku sudah tertumpah, darahku sudah mau tumpah, saatku sudah dekat mau tiba. Aku mau dieksekusi, dan eksekusinya adalah penggal kepala. Dan Paulus dipenggal kepalanya. Itu hukuman Romawi pada waktu itu. Dan dia mengatakan, aku tidak tahu mau milih apa. Mau cepat aku dieksekusi, haleluya, aku senang. Karena lebih cepat, lebih baik aku bertemu dengan Tuhanku. Kalau mati, ya kan? Tapi kalau aku dipanjangkan hari-hariku di dunia ini, haleluya juga, aku bisa terus menginjili di tengah-tengah kamu. Inilah dilema berkat. Blessed dilemma. Mati haleluya, hidup puji Tuhan. Nah, itu kan udah bisa berkata begitu. Kalau udah bisa berkata begitu, panjanglah umurmu. Amin. Tapi kalau aduh mabirau mate gitu kan, itu stres itu. Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Martin Luther, sang reformator, mengatakan, Martin Luther kan terkenal dengan doa, orate labora. Doa adalah nafas orang Kristen, kan itu kan? Statement dari Martin Luther. Dia mengatakan hari-hari terakhirnya sebelum dia mati, we are beggars, this is true. Ya, kita kan berdoa, meminta-minta kan? Tuhan berkatilah makanan ini, Tuhan berkatilah obat ini, Tuhan sembuhkanlah aku, Tuhan berkatilah anak-anakku, Tuhan biarlah aku tidur nyenyak, Tuhan, terus kita minta. We are beggar, kita beggars. Jangan sombong, kita pengemis. John Wesley, Bapak Gereja Metodis, sebelum dia mati umur 88 tahun 1791, usia harapan hidup pada zaman itu di Inggris hanya 45 tahun. Tapi karena dia semangat mengabarkan Injil ke seluruh dunia, ke Eropa lah terutama, dia mengatakan kata-kata terakhirnya, the best of all. Dia angkat tangannya, asisten dan pendetanya mengelilingi dia. The best of all is God is with us. Yang terbaik dari segalanya, Tuhan selalu beserta kita. Immanuel. Itu the last word, ya. Jadi apa nanti the last wordmu? Ya siap-siapkanlah sekarang, tapi tidak mungkin itu. Ya toh? Kalau saya ada pengalaman saya dengan mama saya, ibu saya, inong saya tahun 73, dia meninggal dunia umur 65-66 tahun, saya masih tingkat 1 di sekolah teologi di Siantar. Umur 20 lah saya waktu itu. Bapak saya udah meninggal waktu saya umur 6 bulan. Masih gitu, bapak saya udah meninggal. Saya anak bungsu. Ibu saya bilang pucuni si ubeon, gitu-gitu. Jadi waktu itu ibu saya meninggal, kami memberikan sulak-sulang, surung-surung, minum air si tio-tio kan, itu kan ada Batak kan? Air minum dikasih. Lalu minta pesan. Ada abang saya yang gak ada di sini, anak cucunya ya, agak bandel ini abangku ini, tapi sesudah tua, dia meninggal 2016 yang lalu. Baiklah dia, raja adat dia, tapi waktu anak muda dia brengsek dia. Mama kami pun sering minta uang, suami aku itu, tangkui tangan dong. Selalu saya ingat itu. Waktu ibu saya ini dia kasih air minum, aduh pesanmu inong, suka doa marinong, kata. Apa pesanmu inong? Aku jahat punya mama. Mamaku ini bilang, oleh itu, kata. Artinya udah diampuni dia.
Abangku ada satu, namanya si Osman yang di bawahku. Dia cacat otak pada waktu itu, waktu kecil dia digigit babi beranak, raduk, kayak waktu kasih makan, dikejar dia jatuh, digigit, koyak-koyak kepalanya itu, saya masih ingat itu. Lalu dia agak low, terbelakang. Hanya kelas 4 SD dia sempat. Lalu jadi gelandangan lah dia, jadi street peace children lah dia di huta. Pokoknya ada pesta udah di situ dia, ada orang kawin dari situ dia, supaya makan gratis dan di situlah. Lalu waktu ibu saya ini meninggal, kepada abangku ini dia bilang, meninggal honon do, mabiarau meninggal honon, katanya. Itu buat saya firman, itu last word, pesan. Aku yang terakhir, Inong, aku mau masuk kuliah. Udah mau masuk kami karena waktu itu libur, bulan Agustus itu. Inong, harus ido honommu, dia bilang. Itu torucco cikolami. Waduh, torucco cikolami. Dia enggak ada lagi. Udah yatim piatu, enggak ada harta, enggak ada emas, enggak ada simpanan, enggak ada deposito, mana ada. Abang saya miskin-miskin aja, makan-makan CCM lah, cukup-cukup makan. Tapi pesannya itu torucco cikolami. Dua pesan ini betul-betul powerful kepada saya. Abang saya ini, kami menikah tahun 79 dengan Bu Runi Rajai, Bu Sirait, ya toh. Lalu abang saya ini masih gelandangan di mana-mana. Pada suatu hari datanglah abang saya ini cari rumah kami di Dulu Ilir waktu itu di perkebunan PTP 7. Saya ada jemaah kecil di situ. Datanglah dia ke situ, dikerumuni anak-anak. Aku mau jumpai sahabat, orang anggi kuison guru Injil. Saya masih belum pendeta, masih praktek. Richard Daulay kata. Datanglah tetangga. Amang guru nami. Ay amang gue lulu ya abangnya amangin na isa. Aduh ngarobe mana. Aduh. Udahlah di rumah lah malam itu panaslah dia. Mohop kami lah kasih lah dekolgen. Romainat tabur sirai naburjo diparidi mahahadulinaon, dibersihkan, digantilah bajunya, ku ganti bajuku, dan kemudian ku bikinlah dia CD pada waktu itu, dan kemudian pendek cerita kawinlah dia tahun 81 sama Bu Rumah Ngucong. Dan sekarang anaknya 2, satu laki-laki, satu perempuan. Anaknya ini sudah kerja bagus di Jakarta sekarang karena dia umur 4 tahun, kami sudah ambil. Oleh napa panubuhod dohalahi, pagodakok kami na 2 do boruna. Jadi tahun baru kemarin datang lagi ke Jakarta 3 minggu sama kami. Hodo bos na yang ku bilang, honian, kira-kira gitulah. Itulah pesan orang tua tentang dia, tentang saya. Anak kota. Torucco cikolami. Memang saya karena kata-kata itu saya sekolah terus sampai hari ini. Sekolah terus. S1 tahun 78, S2 tahun 90, S3 tahun 95. Kemudian tahun 2000 saya sekum PGI, wasekum dan sekum 10 tahun. Habis itu saya ambil lagi S2 hubungan internasional di Gajah Mada. Saya ambil lagi S3 jurusan politik Gajah Mada. Sekolah terus. Mau sekolah hukum lagi saya, mau dokter hukum. Gara-gara Pak Sinaga ini. Tapi udah 70 umur saya Desember kemarin. Dah. Adiga behita menikmati nainatama. Ya udah, tidak jadilah. Padahal proposal sudah dibuat. Pembimbing sudah siap. Dokter siapa itu orang Ambon itu? Ada lupa nata. Oke. Pesan terakhir Joshua, mana ini? PowerPoint ini. Pesan terakhir Joshua adalah, aku dan seisi rumahku, kami beribadah kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara yang kekasih. Konteksnya adalah bangsa Israel dari bangsa gelandangan, dari budak di Mesir 400 tahun yang diperbudak Firaun, dari manusia nomaden yang tak punya apa-apa. Ya, bangsa Israel itu konteksnya. Dan bangsa Israel itu
dipimpin oleh Musa keluar dari perbudakan di Mesir. Ya, dengan menyaksikan mujizat-mujizat yang luar biasa. Laut Merah pun bisa dikeringkan dengan tongkat Musa. Roti sorga manna turun dari sorga di depan rumah mereka. Tiap-tiap pagi tidak kekurangan mereka, dipelihara oleh Tuhan. Air bersih, air jernih di gunung batu di Meriba. Di atas batu Musa memukul batu, keluar air. Kita tahu semua itu. Dan merebut kota Jericho, pertahanan bangsa Kanaan. Hanya dengan mengelilingi kota itu 7 kali dengan trompet, ya, maka mereka merebut tanah Kanaan, tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, nenek moyang mereka, Ishak dan Yakub. Dan mereka udah bagi-bagi tanah itu ini untuk Ruben, Simeon, Levi, Juda, sudah dibagi-bagi. Mereka sudah mempunyai tanah air sendiri, sudah mempunyai tanah tumpah darah, kedaulatan, sudah mulai kaya mereka lah, mulai mempunyai masa depan yang cerah. Karena tanah Kanaan itu penuh dengan susu dan mentega, minyak zaitun dan lain-lain sebagainya. Emas, perak berlimpah di bawah tanah mereka yang sangat kaya. Itulah konteksnya. Bangsa Israel menjadi bangsa yang hebat. Itu yang ditakutkan Joshua. Pemimpin mereka, jenderal mereka, panglima mereka. Mereka panggillah tua-tua, dia panggillah pemimpin-pemimpin bangsa Israel, lalu dia menasehati mereka, kamu akan kutinggalkan sebentar lagi. Dia tahu bahwa orang tadinya miskin, tiba-tiba kemudian karena berkat Tuhan jadi kaya, bisa panas hari, lupa kacang akan kulitnya. Bisa tidak tahu diri, tidak tahu latar belakangnya. Bisa dia menjadi sombong, bisa dia meninggalkan Tuhan. Itu kekhawatiran terhadap orang yang tadinya miskin, parhuta-huta, napugus, yatim piatu kayak saya, kemudian dibimbing oleh Tuhan menjadi manusia yang maju, yang kaya, yang bisa jadi lupa daratan. Dia tidak lagi setia kepada Tuhan, tapi dia setia kepada setan, kepada roh-roh, kepada dewa-dewa dan lain-lain sebagainya yang ada di sekitarnya. Itu yang ditakutkan oleh Joshua, maka dia panggil bangsa Israel. Hai bangsa Israel, ingatlah sejarahmu yang Tuhan sudah tunjukkan mujizat-mujizat penyertaan. Pilih hari ini, karena akan banyak godaan. Pilihlah hari ini. Kamu setia kepada Tuhan yang membawa kau keluar dari Mesir, atau setia kepada Tuhan-Tuhan palsu, Tuhan orang Amori, Tuhan orang Mesir. Tetapi aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Jadi hidup adalah pilihan. Memilih beribadah kepada dewa-dewa atau beribadah kepada Allah. Itu yang Joshua challenge mereka. Allah memberi kebebasan memang kepada bangsanya, kepada manusia, kepada Anda, kepada saya, kepada kita memilih dan mengambil keputusan bebas dan tidak ada paksaan. Tuhan tidak memaksa. Manusia diciptakan Tuhan bukan robot yang dikendalikan oleh ahli, bukan wayang yang dikembalikan oleh dalang, bukan boneka yang hanya menyerupai manusia. Manusia diciptakan Tuhan segambar dengan Tuhan, mempunyai kebebasan untuk bertindak. Sejak penciptaan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan memberikan perintah, jangan makan buah yang di tengah-tengah taman. Kalau kau makan kamu akan mati. Tetapi ular juga ada di sekitar Taman Eden itu yang akan datang menggoda manusia itu.
Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia. Dengar firman Tuhan, Taurat Tuhan, perintah Tuhan, atau dengar godaan setan. Akhirnya Adam jatuh. Pilih. Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia di zaman Nuh untuk percaya kepada peringatan Tuhan bahwa Dia akan mendatangkan air bah untuk memusnahkan semua makhluk hidup. Hanya Nuh dan keluarganya yang memenuhi dan patuh kepada perintah Tuhan dan percaya kepada perintah Tuhan, dan dia bangun bahtera. Yang lain ketawa-ketawa, bodoh kali ini bangun bahtera di tengah hutan, kata orang mengejek-ejek Nuh, sahabat Tuhan itu. Tuhan memberikan kebebasan kepada Abraham menuruti firman Tuhan atau tidak. Ketika Tuhan meminta Abraham mempersembahkan anak satu-satunya Ishak yang sudah dia tunggu 20 tahun, dia tunggu Ishak dari istrinya Sarah yang mandul sebenarnya, tapi dengan mujizat Tuhan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sarah melahirkan Ishak waktu Ishak umur 45 tahun. Tuhan meminta, persembahkanlah anakmu itu di gunung Moria sana. Lalu Abraham bergumul, memilih mempercayai Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, atau mengasihi anaknya, tapuk ni pusu-pusu, urak ni ate-atena. Akhirnya Abraham memilih mengasihi Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Itu memilih. Yesus juga menantang para pendengarnya tentang memilih. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, kata Yesus. Hok di bukit ini. Karena jika demikian dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Tidak boleh ada dua tuan. Tidak boleh ada dua matahari. Tidak boleh kepemimpinan dualisme. Ya. Dan Yesus mengatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada Mammon. Kamu tidak dapat beribadah kepada Allah, mengasihi Allah, dan mengasihi Mammon, dewa orang Yunani, Mammonisme. Yesus juga mengatakan memilih jalan yang sempit atau jalan yang lebar. Di dunia ini ada dua jalan, sempit dan lebar. Sempit menuju kebinasaan, sempit menuju kehidupan, lebar menuju kebinasaan. Pilih jalan yang sempit, jalan salib, via dolorosa menuju kehidupan, atau jalan lebar, jalan tol, one way tol, ya, jalan pintas. Orang lebih banyak memilih jalan pintas supaya kaya, ya korupsilah, supaya bisa sarjana, sogok dosenlah, dan lain-lain sebagainya. Pilih, kata Yesus. Jadi Maria dan Marta juga membuat pilihan yang berbeda. Maria memilih mendengarkan kata-kata Yesus ketika dia dikunjungi, tetapi Marta sibuk mengurus on dan memasak di dapur. Hidup adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Iman adalah pilihan. Dalam dunia yang semakin materialistis, dunia yang semakin sekularistis hari ini, pergumulan manusia sekarang, dewa-dewa bukan lagi dewa orang Amori atau dewa orang Mesir, tapi dewa yang kita hadapi dan manusia hadapi bahkan sejak zaman Yesus adalah Allah dan Mammon. Mammon tidak diterjemahkan Mammon ini. Mammon itu adalah harta, itu adalah uang, itu adalah materi, itu adalah kesukaan manusia. Allah Mammon. Manusia selalu menghadapi dua tantangan. Setia kepada Allah, melayani Allah, mengabdi, berbakti kepada Allah, atau setia kepada Mammon, lebih mencintai Mammon. Itu tantanganmu, tantangan kita, saudara-saudara, siapapun kita. Uang, ya kan? Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Tuhan. Nah, enggak ada itu lagu itu. Apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam? Uang.
ditambah uang. Maka Paulus kepada Timotius mengatakan, akar segala kejahatan adalah bukan uang, cinta uang, beribadah kepada uang, menomorsatukan uang, menganggap uang itu segala sesuatu. Itu akar segala dosa, dan oleh mencari uanglah banyak orang jatuh ke dalam macam-macam pencobaan oleh mencari uang, ya. Dan itu kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua wali kota Medan masuk penjara, kan siapa namanya? Lupa saya. Ya, kecuali siapa namanya? Helani, si Bobby, saya unang mah. Jadi makanya ada pepatah orang Batak yang penting ini kalian ingat, ya. Habang somari bulu, mangicir somarpat. Ibana nau burju, ibana nau jukat. Bahasa Indonesianya apa? Habang terbang tidak bersayap, kan uang bisa terbang kan? Melalui SMS, melalui ATM, melalui amplop, melalui orang. Terbang tidak berbulu, mengicir, merayap, menjalar, tidak punya kaki, bisa dari bawah meja, ya kan? Nah, ini namang dah kata gitu kan, dari bawah meja. Nah, ibana nau burju, ibana nau jukat, ahamai, burju dia. Kalau nggak burju, kalau nggak ada uang, nggak bisa kita ibadah di sini. Kalau nggak ada uang, nggak bisa makan di restoran. Baik uang itu, ya. Uang itu diciptakan untuk melayani manusia. Tapi kalau dia menjadi jahat, aduh, tak ada yang jahat. Maka ada peribahasa Inggris, money is a good servant, but is a bad master. Kalau uang dijadikan hamba, pelayan, baik dia. Bayar Jo, bayar. Sianima, jangan gitu. Baru bad master, kalau Tuhan dijadikan uang, dia jahat. Uang itu jahat. Padahal uang tak bisa membeli semua. What money can buy? Saya pernah terbang dari satu kota ke kota lain di Amerika tahun 92-93 lah itu. Dari New York mau terbang ke Florida. Lalu saya naik pesawat. Ada duduk di sebelah kanan saya seorang bawa gitar. Rupanya penginjil dia. I am preaching in this city, dia bilang. Aku pendeta dari Indonesia, dia bilang. Mau terbang, mau ngomonglah kami 2-3 jam, baru mau mendarat, dia ambil dompetnya, dia kasih uang sama saya, $100. This is for you, katanya. Wah, thank you very much. American people are very good. Naraku, werkat $100 kan. Bisa beli oleh-oleh sama istriku tercinta. Kemudian sampai di Florida di rumah teman saya buka uang ini. Uang ini kayak salah potongan. Pinggirnya enggak lurus, miring. Lalu uang ini kok ada gambar Tuhan Yesus. Biasa uang Amerika yang ada gambar presiden, ya toh, Abraham Lincoln, George Washington. Ini kok gambar Tuhan Yesus. Lalu saya balik. Biasanya di balik uang Amerika itu tertulis apa? In God we trust. Ini yang tertulis bukan itu. What money can buy. Lalu dijawab di situ. Money can buy food, but not appetite. Uang bisa beli makanan, tapi bukan selera makan. Dua teh, kira-kira gitulah kan. Baru yang kedua, money can buy houses, but not home. Katanya. Uang bisa beli rumah, tapi tidak bisa beli home, rumah tangga. Ditulis lagi, money can buy medicine, but money cannot buy health. Tahu lah. Ya kan? Money can buy church, but not heaven. Money can buy books, but not knowledge. Uang tidak bisa membeli segala-galanya. Amin. Tidak bisa. Uang lebih lebih rendah dari yang lain-lain. Saya ada pengalaman dengan istri saya tercinta. Jadi cucu kami ini banyak. Ada yang umur 4, 5, 6, 7, 8 tahun. Tapi yang kecil-kecil inilah.
Waktu kecil-kecil anak cucu kami ini kan selalu, kami tetangga satu komplek, jadi selalu datang ke rumah. Nah, kan trik-trik kita kan bersaing kita suami istri, siapa yang lebih dekat dengan cucu ini. Kalau opung borunya, namanya opung cantik. Kalau opung cantiknya, triknya adalah mencium, memeluk, menggendong-gendong. Kalau panas diurut-urutnya dengan minyak kutus-kutus, namanya minyak apa. Lalu, jadi lengket. Kalau saya nggak sempat bikin gitu, yang saya kasihkan uang, 50.000, 100.000, apalagi sekarang. Nah, satu hari pernah cucu kami ini datang dari depan, aku di ruang makan, ibu di dapur masak gitu. Jadi datang dari sana mau ke dapur mesti lewat ruang makan. Datanglah dua abang beradik cucu ini. Langsung dilewatkan saya. Langsung mengejar opung cantiknya. Halo Pung, dipeluknya lah dia. Aku dilewatkan. Padahal tiap hari aku kasih duit sama dia. Jadi uang tidak bisa membeli. Karena kasih sayang itu, ya kasih sayang itu dibuktikan dengan time. Time is love. Waktu adalah cinta. Kalau ada waktumu untuk anakmu, itulah cintamu. Kalau uang, tapi sudah besar jadi sayang juga sama aku. Cuan nepung, ya, dia bilang. Tapi itu udah politik itu. Nah, inilah ya, jadi dua simpang 4 ini. Mammon atau Tuhan. God or Mammon. Ini godaan kita tiap-tiap hari, saudara-saudara yang kekasih. Maka itu Martin Luther mengatakan pertobatan yang paling sulit bukan pertobatan hati, tapi pertobatan dompet. Ya toh? Pertobatan hati boleh. Di Alkitab ada itu nanti, kita akan lihat. Jadi kalau mau kaya, gampang sebenarnya mau kaya ya. Saya sudah lihat orang mau kaya dan sudah baca dan sudah pelajari. Hanya 3 jalan supaya kaya. Kalau mau kaya, ikutilah jalan yang 3 ini. 1, warisan, warisi kekayaan orang tuamu. Kalau ada kelapa sawitnya 200 hektar di Riau sana, warisilah itu. Kayalah, ya toh otomatis. Tidi Pardede mewariskan hotel Danau Toba, hotel apa segala macam kepada anak-anaknya. Warisi, ya. Bisa itu. Yang kedua, kalau nggak ada warisan, kalau saya nggak ada, kawin dengan orang kaya. Jadi cewek-cewek anak-anak muda ini dan muda-muda lihat mertua orang kaya, pasti kau kaya. Tapi orang Batak bilang masih tatapat dua kadolok. Gunung itu lihat melihat, ya toh? Artinya kalau yang kaya carilah orang kaya, yang miskin ya nggak apa-apa, sama-sama miskin. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kawin dengan orang kaya. Banyak orang kawin dengan orang kaya menjadi kaya. Ada itu. Nabi Muhammad juga kaya karena kawin dengan Hadijah menurut sejarah. Yang ketiga tidak bisa nomor 1, nomor 2. Kalau mau kaya, tiru orang barat. Dulu orang barat miskin tapi kemudian jadi kaya karena mereka mempunyai warisan galian dari Alkitab ini ialah kerja keras dan hemat. Kalau orang timur malas dan boros. Belum gajian sudah pergi ke mall menghabiskan uangnya. Maka itu ada istilah Senin Kamis disi gajian disi habis, ya kan? Kalau orang bule kerja keras, time is money. Kalau kita orang timur, aina gira tu dia. Biar lambat asal selamat. Dan hemat. Itu pasti kaya. Itu teorinya. Tapi awas, ada 2 jenis orang kaya di Alkitab. Orang kaya yang pertama, seorang orang muda yang kaya. Baca kitab Lukas dan kitab Matius. Datang kepada Yesus. Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Orang muda, udah kaya. Dari mana orang muda kaya? Kalau enggak warisan, kawin dengan orang kaya. Kalau kerja keras dan hemat, muda belum bisa kaya itu. Mesti tua dulu, kalau yang ketiga itu. Tapi dia tanya Yesus, apa yang harus aku lakukan? Yesus berkata, apa yang kau baca dalam kitab Taurat?
Ya, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, hormatilah ibu bapamu. Apa kata orang muda? Mulai kecil aku udah lakukan itu. Apa kata Yesus? Satu lagi yang kurang sama kau. Pergilah, juallah hartamu, dan berikanlah kepada orang miskin. Apa sikap orang muda yang kaya ini? Dia sangat sedih karena banyak hartanya. Kenapa? Dia sudah pertuhankan idolnya, hartanya jadi idol, idola, idol, jadi mammon, jadi dewa materialistis, dewa mammon. Kantongnya menangis, dia tidak bertobat. Itu adalah contoh orang kaya. Ya. Dan Tuhan kecewa dengan sikap orang muda yang kaya itu. Yang kedua adalah orang kaya yang bernama Zakheus. Jabatannya kepala dinas pemungut cukai di Yerusalem, kota Jericho. Lalu Zakheus ini distigmakan koruptor yang menyalahgunakan jabatannya, memungut pajak secara sembarangan. Lalu dia kaya, tapi dia bergumul dengan kekayaannya itu karena hatinya tidak bahagia. Lalu dia dengar Yesus dan dia mau lihat siapa Yesus itu. Datang ke kota Jericho Yesus, dia manjat pohon ara supaya melihat Yesus, dan Yesus lihat dia. Hei Zakheus, aku tahu pergumulanmu, turunlah, aku akan datang ke rumahmu. Zakheus dengan excited pulang ke rumah, jamu Tuhan Yesus dan murid-muridnya, dan dia membuat ikrar deklarasi, keputusan pribadi tanpa dipengaruhi. Guru, setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Orang muda yang kaya tadi, pergilah, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin. Tanpa disuruh, Zakheus, setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Kalau ada yang kutipu dari nasabah-nasabah, aku kembalikan berapa kali lipat? 4 kali lipat. Andai kata Soeharto, Setia Novanto, dan koruptor-koruptor yang ada ditangkap penjara oleh KPK mau berkata begitu, kalau ada yang kutipu kami kembalikan 4 kali lipat, makmurlah negara ini. Tapi koruptor-koruptor di Indonesia dipakai jaket-jaket merah, smiling face terus, ya toh? Karena apa? Karena hukum di Indonesia ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sorry Pak Sinaga, ya toh? Itulah 2 tipe orang kaya itu. Dan kita juga diingatkan supaya kita jangan mengabdi kepada mammon. Yesus mengajar, berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Cukup itu ukuran. Enough is enough. Itu terjemahan bahasa Indonesia bukan begitu. Berilah kami hari ini makanan kami secukupnya. Bahasa Batak, leom matuhami sadarion hanguluan siap hari. Bahasa Inggris, give us this day our daily bread. Menurut teman di lembaga Alkitab, yang paling mantap itu bahasa Indonesia kalau ini. Berikanlah kami makanan kami secukupnya. Enough is enough. Cukup. Ya toh? Saudara-saudara yang kekasih, jadilah seperti Zakheus. Bertobatlah dompetmu. Itu yang pertama pesan daripada Joshua dalam kata-kata perpisahan ini. Jangan tergoda dengan roh-roh jahat ini, roh-roh mammon ini. Yesus mengatakan dalam Matius 6:33, cari dahulu kerajaan Allah. Seek ye first dan kerajaannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi putuskan dalam hidupmu, cari dahulukan kerajaan Allah seperti Joshua, seperti yang di Alkitab itu ya. Dahulukan kerajaan Allah daripada semua itu. Buat dia first priority.
di dalam hidupmu. Semua akan ditambahkan kepadamu. Itu pesan pertama. Pesan kedua adalah tentang keluarga adalah surga. Joshua adalah orang yang sangat bertanggung jawab terhadap keluarga. Maka itu dia katakan, aku dan seisi rumahku, I am and my household. Dongakku sabagas, sajabu, anak, istri, ponaan, asisten perumah tangga dan lain-lain, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bagaimana itu? Beribadah, berbakti, menyembah, percaya, melayani Tuhan. Luar biasa kalau saudara-saudara melayani Tuhan. Di sini saya tahu ada suami melayani Tuhan di GB ini, ada istri, ada anak main biola, ada anak main piano, ada anak song leader, ada anak tamborin dan lain-lain sebagainya. Luar biasa itu saudara-saudara. Itu Joshua masa kini. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah, kami akan melayani, kami akan taat, kami akan menomorsatukan Tuhan, kami akan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kami akan jadikan Tuhan di atas segala-galanya, kami akan melayani Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan keluarga memang. Tuhan menciptakan manusia pertama dalam wujud keluarga, Adam dan Hawa, Habel dan Kain. Allah menciptakan manusia dalam wujud keluarga. Allah turun dari sorga menjadi manusia untuk menyelamatkan dunia melalui wadah, melalui forum keluarga Yusuf dan Maria. Lalu Yesus lahir dari Rohul Kudus dalam sebuah keluarga Yusuf dan Maria. Jadi Tuhan adalah pencipta keluarga. Yesus juga melakukan mujizat yang pertama di kota Kana untuk menyelamatkan keluarga yang krisis anggur dalam pesta. Lalu Maria berkata kepada Yesus, tolonglah mereka. Lalu Yesus membuat air menjadi anggur, menyelamatkan keluarga. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang sangat memprioritaskan keluarga. Ya, jadi kita juga diminta saudara-saudara jangan sendiri, tapi harus betul-betul bersama-sama melayani. Seperti keluarga ini, berdoa bersama, berkeliling, berpegangan tangan, berdoa bersama keluarga. Family that pray together, kata Teresa, ya, Mother Teresa, the family that pray together stay together. Keluarga yang berdoa bersama akan bahagia, lestari bersama. Houses are made of bricks and stones, but home are made of love alone. Rumah dibangun dengan batu dan kerikil-kerikil, batu bata dan batu-batu kerikil. Tetapi homes, rumah tangga, family are made of love alone. Kasihilah istrimu, hai suami, kasihilah istrimu seperti Yesus mengasihi gerejanya, berkorban untuk gerejanya. Hai suami, berkorbanlah untuk istrimu. Amin. Itu mengasihi. Berkorbanlah untuk istrimu. Apa itu, Pak? Ampunilah istrimu seperti Yesus mengampuni gerejanya. Ambillah hati istrimu, menangkanlah hati istrimu. Jangan sakiti hati istrimu. Amin. Istri-istri, amin. Tapi hai istri, kata Paulus, apa dia bilang? Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Kalau aktivis-aktivis perempuan, tunduk ini diganti menjadi tanduk. Hai istri, tanduklah suami. Orang Amerika memang bermasalah dengan ayat ini. Ya, orang Amerika yang sangat menjunjung persamaan hak laki-laki dan perempuan.
Ya toh, tapi memang ayat ini tidak membuat diskriminasi. Perempuan dan laki-laki adalah sama. Suami dan istri adalah sama, setara, sejalan. Tapi fungsinya ada job deskripsi. Hai istri, hormatilah suamimu. Bahasa Inggrisnya, wives respect your husband. Tapi bahasa Batak, tunduklah kepada suamimu. Ya, tunduklah kepada suami. Bukan tunduk datang dari rumah, tunduk. Tapi bagus juga tunduk. Ya, anak-anak, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itulah perintah Tuhan tentang bapak, ibu, dan anak-anak. Anak-anak, hormatilah orang tuamu. Hormati, honor your parent supaya panjang umurmu. Kalau tidak dihormati orang tuanya, pendek-pendek umurnya itu. Udah banyak saya lihat itu. Home sweet home. There is no place like home. Tidak ada yang lebih indah dari home. Kita pergi kemana-mana pun akhirnya homesick. Rindu ke rumah. Ya, kalau kita pergi ke tempat yang gak enak, aduh aku gak merasa at home di sini. Home is my heaven. Sorga, rumah, keluarga adalah sorga dunia. Home, sweet home. There is no place like home. Pergi ke Amerika, rindu ke rumah. Ya, apalagi kita perhuta-huta ini, rindu ke kampung. Di mana kita dulu besar, di mana kita dulu mandi, di mana kita dulu main lumpur, di mana kita dulu menggembalakan kerbau. Itu my home. Kami selalu rindu pulang ke kampung. Home sweet home. Tapi home kita yang kekal ada di sorga. Amin. Jadi para orang tua, para bapak dan ibu harus menjadi contoh, teladan, inspirasi, motivasi kepada seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak dan cucu-cucu, agar semua taat kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku, kami akan melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, beribadah, menaati Tuhan, dan menomorsatukan Tuhan. Itulah pesan Joshua ya. Hati-hati dewa-dewa yang ada di sekitarmu, terutama dewa yang banyak mencelakakan manusia, yang bernama uang, mammon, materi. Salibkanlah itu uang itu. Taruhlah salib di dalam dompetmu itu. Berilah, beri. Lebih berbahagia memberi dari menerima. Jangan kumpulkan harta di dunia yang dimakan oleh ngengat dan karat, tapi kumpulkanlah harta di sorga yang tidak dimakan ngengat dan karat. Dan yang kedua, keluarga adalah sorga dunia. Keluarga adalah sumber kebahagiaan. Walaupun saya tahu, ya, das Sollen tidak selalu sama dengan das Sein. Harapan tidak selalu sama dengan kenyataan. Harapan kita, anak-anak kita ini betul-betul taat dan seperti yang kita harapkan, tapi tidak jarang terjadi. Ada anak yang hilang, yang menuntun kehendaknya sendiri, melaksanakan keinginan sendiri, tidak mendengar nasihat orang tua. Ada itu. Tapi Alkitab berkata, anak yang hilang pun kalau didoakan datang kembali. Monica, ibunya Agustinus, sang bapak gereja, berkata, anak yang selalu didoakan terus menerus pasti akan kembali ke jalan yang benar. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolonglah kami untuk menghayati, meresapi, membawa firman-Mu di dalam hati, roh, batin, dan mengamalkannya. Supaya kami sungguh-sungguh dalam hidup kami menomorsatukan, beribadah kepada Tuhan, daripada Tuhan-Tuhan yang palsu di dunia ini, termasuk Tuhan mammonisme, materialisme,
uang, supaya kami bisa mengikuti Yosua, bahwa kami akan beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarga kami, anak cucu kami, keluarga besar kami, seperti firman-Mu berkata, sungguh alangkah baik indah apabila keluarga diam bersama, berdoa bersama, beribadah bersama kepada Tuhan dengan rukun. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.